Selamat sore, Jemaat Every Nation, dimanapun saudara berada pada saat ini. Ada waktu di mana kita perlu berhenti sejenak dari kegiatan kita. Dan hari ini di acara kita Sela, saya mengajak saudara untuk punya kesempatan. Kita boleh menyembah Tuhan dan juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu sempurna di tengah-tengah dunia yang jauh dari sempurna. Itu sebabnya kami mau dedikasikan waktu kami untuk sungguh-sungguh dikuatkan oleh hadirat-Mu, kebenaran firman-Mu yang selalu memberikan kesegaran buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, selama beberapa waktu ke depan, saya ingin mengajak saudara untuk belajar kebenaran firman Tuhan dari cerita atau event yang terjadi dalam kehidupan Yesus, di mana di minggu yang terakhir, ya, di mana dia akan menuju kepada salib.
dalam bahasa Inggris dikatakan passion week. Ya, passion itu adalah keinginan yang kuat. Tahukah saudara bahwa adalah kerinduan Tuhan Yesus untuk memberikan hidupnya buat saudara dan saya di atas kayu salib. Dan hari ini, di minggu yang terakhir, Tuhan Yesus mengajar orang banyak mengenai sikap di dalam doa. Dan Tuhan Yesus punya cara untuk menyederhanakan satu pemahaman yang sulit, dan seringkali Tuhan Yesus memakai perumpamaan. Dan kali ini perumpamaannya adalah tentang kontradiksi dua orang yang berdoa. Ya, mari kita membaca dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9. Dikatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Yang pertama saya ingin katakan kepada saudara, seringkali orang yang menganggap dirinya benar itu memandang orang lain salah, memandang orang lain tidak baik. Ya, orang yang seringkali melihat dirinya yang paling hebat, paling baik, memandang orang lain dengan mengecilkan arti mereka. Dan juga terjadi di zaman Yesus. Di ayat yang ke-10 Tuhan Yesus memulai dengan satu cerita ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Nah saudara perlu mengerti, orang Farisi pada waktu itu adalah orang yang terpandang. Mereka adalah sekte yang dianggap superior pemahamannya, cara beribadahnya, dan lain sebagainya. Sedangkan yang satu pemungut cukai, bagi orang pada zaman itu pemungut cukai adalah orang yang sangat-sangat direndahkan, bahkan lebih rendah statusnya dari seorang atau perempuan berdosa. Dengan kata lain, dia lebih rendah dari perempuan yang menjual dirinya. Itu bagaimana masyarakat menilai pemungut cukai. Tetapi apa yang Yesus katakan? Dikatakan di ayat yang 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Luar biasa bukan? Orang Farisi ini berpikir bahwa dengan apa yang dia sudah capai, maka dia akan dipandang oleh Tuhan lebih hebat dari yang lain. Ya, dan hari ini kadang kita datang kepada Tuhan, kita juga berpikir ya bahwa kalau kita sudah punya pencapaian atau di dalam minggu ini mungkin kita baca Alkitabnya rutin, bahkan lebih banyak ayat-ayat yang kita renungkan dan kita baca dari biasanya, dan kita punya waktu di mana kita menginjili orang lain, orang berdosa, kita menolong orang miskin, ya kita melakukan banyak perkara yang baik. Kadang tanpa sadar minggu itu kita merasa bahwa Tuhan pasti dengarkan doa kita karena kita sudah mencapai pencapaian yang lebih, dan kita merasa bangga karena mungkin kita melihat juga teman kita gak melakukan apa yang kita lakukan. Ini adalah kondisi di mana orang Farisi ini merasa bahwa pasti Tuhan dengar doanya. Kemudian dia mulai membandingkan dengan yang lain yang dia katakan bahwa dia ini bukan perampok, dia ini gak sama dengan yang lain, dia bukan pezina, dia bukan pemungut cukai. Bahkan dia katakan 2 kali seminggu berpuasa. Saudara, mungkin saudara yang mendengarkan acara ini, saudara jarang sekali berpuasa. Mungkin tahun ini saudara belum pernah berpuasa. Bayangkan saudara, orang Farisi ini berpuasa 2 kali seminggu, kemudian memberikan persepuluhan. Tidak ada yang salah dengan perkara yang baik yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini. Tetapi masalahnya adalah standar yang dipakai oleh orang Farisi untuk datang kepada Tuhan dan merasa lebih hebat dari yang lain adalah pencapaiannya. Mari kita lanjutkan perumpamaan Tuhan Yesus. Di ayat yang 13 Tuhan Yesus katakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku,
orang berdosa ini. Saudara lihat kontras yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita. Ada pemungut cukai yang tidak berani bahkan untuk yakin bahwa dia itu pasti didengar doanya. Sedangkan yang orang Farisi karena pencapaian rohaninya, kebaikan kehidupannya, merasa dia pasti dibenarkan, pasti didengar doanya. Kira-kira itu kontrasnya. Ini kesimpulan Tuhan Yesus di ayat yang ke-14 yang mencengangkan banyak orang. Dan mungkin juga mencengangkan buat saudara dan saya. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Jadi siapa yang pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan ini? Pemungut cukai, saudara. Mungkin saudara katakan, bagaimana mungkin? Tetapi Tuhan tidak melihat kata-kata. Tuhan tidak bahkan melihat perbuatan baik, tetapi Tuhan melihat sikap hati orang yang datang ke hadapan Tuhan. Bagaimana sikap hati kita sewaktu kita datang kepada Tuhan? Kita bisa datang dengan perasaan atau dengan keyakinan bahwa karena apa yang kita lakukan sepanjang minggu ini, bulan ini, tahun ini, bahkan bertahun-tahun, kita layak untuk didengar, doa kita layak untuk dikabulkan. Atau kita bisa punya sikap seperti pemungut cukai. Bukan berarti kita melakukan perbuatan seperti pemungut cukai, tetapi sikap hati yang mengatakan, Tuhan, kami nggak layak. Kalau doa kami didengar, itu semata-mata kebaikan Tuhan. Kalau kami punya kesempatan untuk mendekat ke hadirat Tuhan, itu semata-mata bukan karena kami perbuatannya tidak pernah salah, bukan karena kekudusan kami bahkan di hadapan manusia, tetapi karena Engkau menguduskan kami dan Engkau yang melayakkan kami. Ya, dan ayat ini diakhiri dengan mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dalam konteksnya, sebenarnya Tuhan ingin mengatakan kepada kita, yang meninggikan kita adalah Tuhan, dan yang merendahkan kita juga Tuhan. Dan alasan Tuhan meninggikan kita justru karena kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Alasan Tuhan merendahkan orang bukan karena memang dia perbuatannya rendah, tetapi justru karena orang tersebut meninggikan diri di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak pernah mengatakan prestasi rohani kita di hadapan Tuhan. Kita tahu diri, kita tahu bahwa di hadapan Tuhan kita harus mengatakan yang benar. Tetapi perhatikan baik-baik. Orang Farisi ini juga tidak mengatakan sepatah kata pun mengenai prestasinya. Tetapi dia berpikir di dalam dirinya. Dia mulai menganalisa apa yang dia sudah lakukan yang membuat dia layak, yang membuat orang lain dianggap olehnya tidak layak. Hati-hati saudara di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, apa yang menjadi keyakinan kita bahwa doa kita dikabulkan? Apakah itu karena kembali prestasi rohani kita? Ataukah karena kita tahu bahwa kita sudah dibenarkan dan kita berdosa di hadapan Tuhan, dan Tuhan menyucikan kita sehingga kita berdiri di hadapan Tuhan dibenarkan bukan karena apa yang kita lakukan, dikasihi bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kebaikan Tuhan, dan kita beriman kepada apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Kembali saudara, peristiwa ini Tuhan Yesus gambarkan di minggu terakhir kehidupannya di muka bumi ini untuk memberikan kepada kita pemahaman, untuk mengingatkan kepada kita tanpa salib Kristus, tanpa kematian Yesus di atas kayu salib, maka doa kita tidak bisa ada jaminan di mana Tuhan mendengarnya, karena bukan karena kebaikan kita, tetapi karena pengorbanan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami punya kesempatan Tuhan untuk dikuatkan oleh firman-Mu, dan kami punya keyakinan untuk datang kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, karya Kristus yang sempurna yang membuat kami dibenarkan, diterima, dan dikasihi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.